akhirnya ya Allah. Oke, Jaguar minggir, Jaguar. Jangan maju, Mbak. Mas AHY. Pagi Mas Menteri. Mas Menteri. Udah pada nyoblos belum? Belum nih Mas. Belum Mas. Ya, Kak. Saya nyoblos Ibu. Alhamdulillah. Ya udah. Ya, sono. Udah mau masuk ya. Udah. Oke, makasih Pak. Ya, sebentar, nggak semuanya masuk ya. Sebentar. Nomor 89 silakan. 80 Bapak. Jangan depan. Pada mau ambil gambar. Ya, Izin Bapak. agak naik dikit, Bapak. Iya. Baik Bapak, terima kasih. Tinggi banget. Kita persiapan dosa, Pak. Yuk, silakan. Ambil gambar dari belakang. Tunjukin Pak. Izin Bapak. Ya. Izin Bapak. Baik. Ya, kita langsung mundur ya, Pak. Lagi mendampingi Pak SBY ya. Kayaknya agak munduran lagi ya, biar jangan orang yang mau jalan keluar. Maaf banget. Mundur lagi dikit. Mundur lagi. Ya, oke. Iya. Awat ya, Pak. Iya. Ibu ya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Ya, ini langsung sih. Halo. Halo, Pak. Oke Mas. Ya, udah siap semuanya, teman-teman? Tunggu Mbak. Boleh. Sorry. Ya. Alhamdulillah pagi hari ini kita semua, seluruh rakyat Indonesia terlibat dalam sebuah proses demokrasi yang ini luar biasa. Mengapa luar biasa? Karena pertama kali dalam sejarah kita menyelenggarakan pilkada serentak seluruh Indonesia di 37 provinsi, 508 kabupaten kota. Ini yang terbesar dan tentunya bukan hanya kita sambut sebagai sesuatu yang spesial, tapi tentu dengan harapan besar bahwa apapun hasil pilkada yang digelar hari ini, tanggal 27 November 2024, akan menghadirkan bukan hanya harapan baru, tetapi juga mewujudkan segala yang diinginkan oleh masyarakat di berbagai daerah terhadap calon-calon yang dipilihnya, terhadap para kandidat yang mengikuti kontestasi. Kita berharap pilkada hari ini bisa berjalan dengan aman, lancar, tertib,
dan juga yang lebih penting adalah jujur, bersih, dan demokratis. Ini yang selalu menjadi idealisme kita dalam kehidupan berbangsa, berdemokrasi, karena kita berharap demokrasi yang sehat akan membawa Indonesia semakin maju dan sejahtera. Alhamdulillah saya pagi hari ini juga bisa kembali datang ke TPS 028 di Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dekat dengan tempat tinggal saya, sehingga saya bisa memberikan suara atau hak politik saya hari ini untuk pemilihan gubernur di DKI Jakarta. Dan saya tentu berharap para kandidat juga bisa menerima apapun hasilnya nanti, karena dalam setiap kontestasi ada yang menang tapi juga ada yang kalah. Mari kita tunjukkan kedewasaan dalam kehidupan politik yang tentunya dinamis. Kita akhiri semua perbedaan semasa kampanye dalam debat-debat yang digelar oleh KPUD di berbagai daerah yang cukup seru saya ikuti. Tetapi sekali lagi pada akhirnya sama-sama kita punya tujuan untuk membawa daerah kita masing-masing, termasuk DKI Jakarta ini, lebih maju dan lebih sejahtera masyarakatnya. Itu saja dari saya. Baik, cukup teman-teman. Ada info nggak Pak? Kenapa? Nyoblos siapa tadi Pak? Ada info nggak Pak? Kenapa? Nyoblos siapa? Wah, kita kan harus langsung umum bebas rahasia. Optimis nggak Pak yang dicoblosnya bakal menang? Kenapa? Optimis nggak nanti pilihannya bakal Ya, menang? kita harus selalu optimis ya, harus selalu optimis. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa ya pasti setiap kandidat itu ada plus dan minusnya ya. Dan inilah indahnya demokrasi, masyarakat diberikan ruang yang luas untuk menentukan pilihannya sendiri. Mudah-mudahan tidak ada yang dengan tekanan atau dengan paksaan atau dengan hal-hal yang tidak baik dan tidak sehat, karena sekali lagi Indonesia ini adalah negara yang menjunjung tinggi hukum, etika, norma-norma, dan apalah arti demokrasi kalau hanya sekedar menjalankan pemilu dan pilkada. Tetapi kualitas demokrasi itu yang lebih menentukan kemana arah bangsa kita. Jadi saya tentunya ingin menjadi bagian dari itu. Saya bersama Partai Demokrat juga terus memperjuangkan itu, dan mudah-mudahan masyarakat kita juga bisa menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses yang memang tidak bisa singkat ya. Ini adalah proses perjalanan bangsa. Kita sabar tapi juga harus tahu semangatnya kemana. Pak, terakhir apakah setelah ini akan langsung juga memonitoring semua pilkada yang diikuti oleh kader-kader? Iya, jadi saya akan menuju ke Comment Center ya di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Nanti akan, tadi malam saya sudah cek, bisa meliput perkembangan di lapangan. Kemudian juga kami bisa memiliki data yang terus diupdate, karena ini adalah proses setelah ini penghitungan suara yang paling penting. Kita ingin juga proses penghitungan suara ini berjalan dengan baik dan sekali lagi bebas dari hal-hal yang tidak baik begitu ya. Kemudian setelah itu kami juga akan mencoba berkomunikasi dengan para kandidat, karena Partai Demokrat sendiri tahun ini cukup banyak yang menjadi kandidat, baik sebagai calon gubernur, calon wakil gubernur, bahkan kita ada di saya tidak boleh salah di sini, saya mengkut data yang kami miliki, kita ada di 16 provinsi, dan di mana ada 9 orang sebagai calon gubernur dan 9 orang sebagai calon wakil gubernur. Dan kans kemenangannya mudah-mudahan bagus juga, mohon doanya. Tapi yang jelas di kabupaten kota kami juga cukup banyak yang bertarung. Jadi dari 508 kabupaten kota, kita ada di 409 di kabupaten kota, dan kader yang menjadi kader itu kurang lebih ada 229. Itu kombinasi antara 01, maksudnya yang calon bupati wali kota atau calon wakil bupati atau calon wakil wali kota. Pak, ini kan terkait pasangan RK dan Susuon ini dalam beberapa survei yang dimana kan masih bersaing ketat dengan pasangan Prabowo. Betul. Ini bahkan dari beberapa survei yang lain juga sempat ketinggalan juga di survei. Tanggapan dari Pak Haye sendiri gimana? Iya, artinya sudah tidak bisa lagi dianalisa karena sudah selesai. Tinggal kita tunggu saja apa yang menjadi kehendak rakyat secara mayoritas, dan kita hormati apapun itu, kita hormati beliau berdua, baik Pak Ridwan Kamil bersama Pak Suswono, termasuk juga Pak Pramono Anung serta Pak Rano Karno adalah dua tokoh yang sama-sama ingin Jakarta lebih
maju lagi ya. Jadi kita menghormati dan kita semua mengapresiasi segala ikhtiar dan niat baik beliau semua, karena saya rasa sama pada akhirnya ingin kita ini semua lebih baik, warga Jakarta lebih baik. Nah, tinggal kita tunggu aja hasilnya seperti apa, karena sudah tidak lagi bisa dianalisa apakah itu survei ataukah itu pendapat dari pengamat politik. Yang jelas hari ini adalah penentuan segalanya, ya tinggal kita tunggu hasilnya. Baik, Menteri, mungkin pesan untuk cagup yang nanti menang gimana? Kepada yang? Kepada cagup yang menang. Kepada yang menang? Jakarta ini? Iya. Ya tentu kepada siapapun yang mendapatkan amanah dari rakyat, kita doakan yang terbaik pertama. Yang kedua, kita berikan dukungan penuh, karena pemimpin itu butuh dukungan dari semua rakyat, dari semua elemen yang ada di daerah itu, termasuk di Jakarta ini. Walaupun juga tentu dalam alam demokrasi perlu checks and balance, perlu memberikan masukan-masukan, bahkan kritik, asalkan itu konstruktif, kenapa tidak. Dan setelah itu kita berharap setelah selesai ini semua dilewati, maka bisa fokus benar-benar mewujudkan program-program termasuk janji-janji kampanye yang telah disampaikan. Dan saya rasa tidak mudah itu. Saya sendiri terus mengikuti perkembangan Jakarta dengan berbagai tantangannya, baik secara ekonomi, politik, sosial, bahkan kita tahu Jakarta juga rentan terhadap bencana alam. Saya sendiri sekarang dalam kapasitas sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, terus melakukan assessment dan juga berupaya bersama dengan jajaran baik pemerintahan pusat maupun daerah untuk misalnya menjaga agar pantai utara Jakarta tidak lebih buruk terhadap bahaya yang ditimbulkan dari land subsidence, penurunan permukaan tanah, dan juga banjir rob yang bisa membahayakan bukan hanya masyarakat pantai utara atau komunitas lain di sana, tapi juga buat yang lainnya. Dan hal-hal lain, kita semua tahu Jakarta adalah kota metropolitan yang besar dan padat, yang kompleks, sehingga dibutuhkan pemimpin yang cakap, yang memiliki inovasi, terobosan, dan juga terus mencintai rakyatnya. Ini yang paling penting. Jadi itu kira-kira pesannya, Mbak. Cukup ya teman-teman. Cukup ya, Terima makasih. kasih semuanya.